Setelah diperiksa lewat CCTV, ternyata sejak awal datang ke kafe itu, tampak Ai ini datang sendiri, duduk sendiri, ngobrol sendiri, dan sama sekali nggak kelihatan sosok Maya yang dia sebut-sebut ada di samping dia, lagi nemenin dia ngopi malam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan menceritakan sebuah kisah horor nyata yang dialami seorang mahasiswi asal Malaysia. Mahasiswi ini janjian ketemuan sama teman lamanya di Malaysia. Tapi setelah ketemu, sudah nongkrong bareng, sudah ngopi bareng, beberapa hari kemudian barulah diketahui kalau teman nongkrongnya yang bersama dia tadi itu sudah meninggal dunia sejak 3 hari yang lalu. Loh, kok bisa? Ya udah, biar nggak penasaran, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini terjadi di tahun 2019 lalu, ketika seorang mahasiswi asal Malaysia bernama Cik Ai baru saja menyelesaikan pendidikan S3-nya selama 2 tahun di Jerman. Nah, selama 2 tahun itu, Cik Ai ini nggak pernah sama sekali berhubungan dengan sahabatnya tadi, baik secara langsung maupun hanya melalui telepon. Setelah kembali ke Malaysia, keesokan paginya, Cik Ai pun menghubungi sahabatnya tersebut yang bernama Maya melalui pesan singkat dari handphonenya. "Hai Mai, ini Ai, saya udah balik ke Malaysia, ketemuan yuk." Tapi nggak ada balasan sama sekali. Setelah beberapa jam menunggu, sekitar jam 11 siang, tiba-tiba masuk sebuah pesan dari nomornya Maya. "Hai Ai, yuk mau ketemu di mana? Tapi jemput ya." Lalu dijawab lagi sama Cik Ai, "Oke, nanti saya jemput habis makan siang ya, bisa nggak?" "Kita ngobrol-ngobrol di kafe tempat biasa aja," balas Cik Ai lagi. "Jangan," jawab Maya lagi. "Sore aja jam 5, biar nyampe kafenya pas maghrib." "Oke lah," jawab Cik Ai lagi. "Rumah kamu masih di tempat dulu kan?" "Iya masih," jawab Maya, "nggak kemana-mana kok." Lalu singkat cerita, sekitar jam 5 sore, dijemputlah Maya ini menggunakan sepeda motor milik Ai. Setiba di rumahnya Maya, ternyata Maya udah berdiri di depan rumahnya sambil nunggu kedatangan Ai. Dia mengenakan gaun mirip gamis yang berwarna putih gading. Oh ya, jadi Maya ini profesinya adalah seorang model. Badannya cukup tinggi, langsing, rambutnya panjang sebahu, kulitnya putih, ya cantik lah layaknya seorang model. Ibunya asli Melayu Malaysia, dan bapaknya itu asli Bangkok, Thailand. Jadi kebayangkan kira-kira putihnya ya agak sipit-sipit dikit lah, cantik lah pokoknya. Nah, karena Cik Ai udah lama nggak ketemu, otomatis Ai pun seneng dan sangat antusias waktu pertama kali dia berjumpa sahabatnya Maya. "Hai Mai, apa kabar?" Tapi anehnya, meskipun Ai ini sangat antusias, tapi Maya justru merespon sebaliknya. Dia menyambut kehadiran Ai tanpa ekspresi sama sekali. Datar-datar aja. "Hai Ai," nggak tampak sama sekali ekspresi kangen dan kegembiraan di wajah Maya. Lalu Maya pun berjalan dan duduk menyamping di jok motor milik Ai. Di situ Ai sempat ngomong ke Maya, "Mai, jangan duduk nyamping bisa nggak? Soalnya nggak biasa ngeboncengin orang kalau duduk nyamping." "Nggak bisa," jawab Maya lagi. "Pakai gamis." Akhirnya mereka pun pergi menuju kafe yang biasa tempat mereka nongkrong. Sekitar 45 menit perjalanan, tibalah mereka di kafe tadi. Dan pas masuk waktu maghrib. Nah, di kafe itu ternyata ada beberapa karyawan yang masih kenal dengan Ai ini. Ai ini memang salah satu pelanggan tetap di kafe itu. Karyawan itu pun menyapa Ai. "Udah selesai sekolahnya?" "Udah," jawab Ai. "Sendirian aja, Ci?"
Enggak, sama temen kok, jawab Ci Ai lagi. Mau duduk di mana? Tanya karyawan kafe tadi. Di tempat biasa aja. Jadi setiap kali Ai ini berkunjung ke kafe itu, dia selalu mengambil tempat duduk di sofa yang ada di area outdoor, yang terdapat taman dan pohon-pohon. Lalu duduklah Ai dan Maya ini di sofa taman tadi. Di situ Ci Ai pun memesan makanan dan minuman, dan gak lupa dia nawarin ke Maya. Mai, mau makan apa? Tapi Maya ini menolak sambil menggelengkan kepalanya. Gak usah, kopi aja, jawab Maya singkat. Ai pun memesan makanan dan 2 cangkir kopi. Nah, Maya yang sejak awal duduk di sofa itu, diam aja dan gak sedikit pun dia berubah posisinya. Bahkan dia ini nggak ngomong sama sekali. Ai pun nanya di situ, Mai, kamu kenapa? Kamu sakit? Lagi ada masalah? Maya masih aja nggak mau ngomong. Dia cuma gelengin kepala aja. Tiba-tiba Maya ngebuka omongan. Ai, mau cerita? Kamu mau dengerin nggak? Oh iya, ayo, jawab Ai. Saya ngajak ketemuan, ya biar kita bisa sama-sama cerita. Dan seketika Maya pun langsung ngomong di situ. Ai, bantuin saya. Saya hamil. Cowok saya udah lama nggak bisa dihubungi. Di telepon nggak diangkat, di SMS nggak dibalas. Bahkan nomor handphonenya pun udah nggak aktif lagi. Saya datang ke rumahnya pun dia nggak ada di sana. Di tempat kerjanya juga katanya dia udah nggak kerja di situ lagi, sudah resign. Kayaknya saya mau kos aja deh. Takutnya papa sama mama tahu kalau saya lagi hamil. Terus kamu mau kos di mana? Tanya Ai. Ada nanti, anterin ya, jawab Maya. Udah dapet kosannya? Udah, jawab Maya lagi. Nah, pas lagi serius-seriusnya ngobrol, tiba-tiba datang karyawan kafe tadi dan nanya ke Ai. Ci Ai, boleh nggak kalau Ci Ai cuma sendiri duduknya geser? Soalnya ada tamu mau datang, mintanya di outdoor. Ai pun bingung di situ. Loh, saya kan nggak sendiri, saya berdua sama Maya. Terus ini juga lagi nungguin temen yang lain, jawab Ai lagi. Nah, ngelihat Ai yang nunjuk ke arah Maya, karyawan kafe tadi pun tampak bingung. Dan dia cuma jawab, oh. Lalu pergi ninggalin Ai begitu saja. Dan gak kerasa, waktu udah jam 11 malam. Maya pun minta dianterin ke kosannya yang baru. Ai, udah malam, yuk anterin ke tempat kos. Bapak kosnya udah nungguin, pinta Maya. Selama di kafe itu, Maya ini sama sekali nggak banyak ngomong. Mereka lebih banyak diem aja sambil nikmatin kopi yang udah dipesan. Dan singkat cerita, diantrinlah Maya ini ke tempat kos barunya. Ai pun cuma ngikutin arah jalan yang ditunjukin sama Maya. Kalau Maya bilang terus, lurus ya lurus. Kalau Maya bilang belok kanan, ya Ai pun ngikutin belok kanan. Sampai tibalah mereka di sebuah gerbang halaman rumah yang di dalamnya nampak ada kos-kosan berjejer, masing-masing 5 pintu yang saling berhadapan. Lalu Maya pun ngomong di situ, sebentar ya, nunggu bapak yang punya kos dulu lagi kesini. Terus kamu mau ngambil kamar yang mana? Tanya Ai lagi. Maya pun nunjuk ke arah kamar nomor 3 yang ada di posisi tengah-tengah. Karena penasaran nih dengan isi dalam kosan itu, Ai pun ngintiplah nih ke dalam kamar kos tadi melalui kaca jendelanya. Oh iya, bagus kok dalamnya. Nah, di depan kos-kosan tadi terdapat sebuah warung makan tradisional. Jadi sambil nunggu si bapak pemilik kos datang, Ai sama Maya pun mampir di warung itu sambil mesen makanan. Ibu pemilik warung pun nanya ke Ai, mau kemana, Ci? Mau kos, Bu, di situ, jawab Ai sambil nunjuk ke arah kos-kosan tadi. Memang ada yang kosong? Tanya ibu warung lagi. Ada, ini lagi nunggu bapak pemilik kosnya mau datang. Lalu Ai pun menawarin Maya buat makan. Mai,
mau pesan apa. Tapi Maya hanya menjawab dengan menggelengin kepala. Nah, di saat Ai lagi makan, datanglah sosok bapak-bapak menuju ke arah kos-kosan tadi. Ai pun langsung berdiri di situ, hendak menghampiri bapak-bapak tadi. Ngeliat Ai yang belum selesai makan dan hendak meninggalkan warung tadi, nanyalah si ibu warung, "Mau kemana, Ci?" "Itu tuh, kayaknya bapak kosannya udah dateng deh." "Mau ke sana?" tanya ibu warung lagi. "Iya," jawab Ai. Dan si ibu warung cuma ngejawab, "Oh." Lalu pergilah Ai dan Maya ini menghampiri bapak-bapak tadi. Setiap kali berjalan, Maya ini selalu berjalan di belakang Ai. Dan sama sekali nggak mau diminta jalan di depan atau berdampingan. Padahal, dia yang memiliki kepentingan di situ. Setiba di dekat bapak pemilik kos, si bapak itu pun nanya ke Maya, "Mau kamar yang mana?" "Yang nomor 3, jawab Maya. "Tapi Pak, saya mau langsung kos malam ini, bisa nggak?" tanya Maya. "Bisa," jawab si bapak lagi. Dan benar, tanpa dengan jelas di hadapan Ai, kalau si bapak-bapak tadi itu nyerahin kunci kamarnya kepada Maya. Karena Maya udah memperoleh kunci kosannya, Ai pun langsung ngomong ke Maya di situ, "Mai, sorry ya, saya nggak bisa bantuin pindahan malam ini. Soalnya besok pagi ada kerjaan, harus bangun subuh." "Ya udah nggak apa-apa, udah ada yang nganterin kok," jawab Maya. Keesokan paginya, Ai pun menghubungi Maya melalui pesan singkat di handphonenya. "Mai, gimana? Jadi nggak pindah kosannya semalam?" Tapi nggak ada balasan sama sekali. Tepat menjelang asar, masuklah sebuah pesan dari nomornya Maya. "Ai, mampir ke kosan ya." "Iya, nanti setelah kerjaan selesai ya," jawab Ai. Nah, ternyata kerjaan Ai baru selesai pas waktu maghrib. Lalu dia pun segera menuju ke kosannya Maya. Sesampainya di kosan Maya, diketuklah pintu kosannya tadi. Dan kedengaranlah jawaban suara Maya dari dalam kosan. "Masuk aja, nggak dikunci kok." Lalu dibukalah pintu kamar kosan. Dan ternyata Maya tengah duduk di kursi sambil ngebelakangin pintu kamar kosnya. Dia duduk sambil ngegoyang-goyangin tubuhnya, maju mundur. Dan pakaian yang dia kenakan pun masih sama seperti yang dia pakai kemarin, gamis berwarna putih gading. Lalu disapalah sama Ai ini, "Mai." Dan seketika Maya pun langsung ngomong di situ, "Ai, saya mau nyari dia." Maksud Maya ini adalah cowok yang udah ngehamilin dia tadi. "Aku titip anakku ya." Maya pun yang tadinya membelakangin Ai itu langsung membalikan badannya sambil memegang sosok bayi yang masih berwarna merah dengan tali pusat yang masih menjuntai di perutnya. Sontak Ai pun berteriak histeris di situ dan pingsan seketika. Setelah beberapa saat, dia pun terbangun dan udah berada di warung makan milik ibu yang ada di depan kosan tadi. Setelah mulai sadar, Ai pun nanya nih ke ibu warung, "Maya, mana Maya?" Ibu warung pun jawab, "Bangun dulu, tenang dulu Ci. Teman yang kamu maksud itu nggak ada. Bahkan sejak awal kamu datang ke sini, terus makan di warung ini, kamu itu datangnya sendirian, nggak ada teman. Bapak pemilik kos pun yang kamu maksud kemarin, itu tuh nggak ada." Terang ibu pemilik warung. Lagian pemilik kos itu perempuan semua. Bapak sama ibunya udah lama meninggal. Sekarang anak-anaknya yang ngelola. Nggak ada laki-laki. Tapi Ai lagi-lagi memaksa. "Enggak kok Bu, saya yang nganterin dia semalam." Terus kunci kosannya pun beneran dikasihin sama si bapak pemilik kos. "Ya sudah, kalau kamu nggak percaya, yuk kita lihat ke dalam kosan itu." Lalu Ai pun kembali ke kosan itu bersama ibu warung dan beberapa orang yang nolongin dia waktu pingsan tadi.
Ai pun ngintip lagi nih ke dalam kosan itu melalui kaca jendelanya. Dan ternyata di dalam kosan itu kosong sama sekali. Debu-debu dan kotoran masih nempel di lantai dan di tembok. Seolah-olah sama sekali nggak pernah ada orang yang nempatin kosan itu. Melihat kondisi itu, Ai pun bingung di situ. Dan ibu pemilik warung itu nyaranin agar Ai pulang diantar sama saudaranya. Tapi Ai menolak di situ. Dan singkat cerita, Ai pun pulang sendiri menggunakan sepeda motor miliknya. Malam itu, Ai sama sekali nggak bisa tidur. Sekitar jam 11 malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu kamar. Semula diabaikan saja sama Ai. Tapi lama-kelamaan suara ketukan pintu itu semakin keras. Akhirnya dengan perasaan kesal, Ai pun ngebuka pintu kamar. Dan ternyata setelah pintu kamar dibuka, Maya udah berdiri di depan pintu kamar dengan pakaian dan rambut yang basah kuyup akibat kehujanan. Dan pakaian yang dia kenakan pun masih sama kayak kemarin. Dan tanpa berpikir macam-macam, diajak masuklah Maya ini sama Ai. Lalu duduklah dia di atas kasurnya Ai dengan posisi ngebelakangin Ai. Ai pun memberikan handuk kepada Maya. Mai, ini handuk. Keringin dulu badannya. Terus ganti baju ya, biar nggak masuk angin. Tapi Maya hanya mengelap mukanya saja dengan beberapa usapan. Sambil sesekali tertawa menyeringai. Hihi, hihi, hihi. Mendengar Ai yang tertawa menyeringai, sontak Ai pun berdoa dalam hati sambil membaca Al-Fatihah. Tapi setiap kali dia membaca Al-Fatihah, selalu saja nggak bisa sampai selesai. Selalu terhenti di tengah-tengah. Dan tiba-tiba Maya ngomong di situ. Kamu nggak usah takut, kamu kan teman saya. Maya yang lagi duduk ngebelakangin Ai ngomong lagi di situ. Ai, aku mau nyari dia. Aku titip anakku ya. Seketika Maya langsung berbalik badan sambil menyerahkan anaknya yang masih berlumuran darah dengan tali pusat yang masih menjuntai dari perutnya. Persis seperti di kosan kemarin. Ai pun langsung berteriak histeris sambil menutup kedua matanya. Dan saat itu juga Maya hilang dari hadapan Ai. Ngedengar Ai berteriak histeris, ibunya pun langsung datang ke kamar Ai. Kenapa Ai? Tanya mamanya. Maya, Ma. Dari kemarin kamu ngomongnya Maya terus, Maya terus. Memang kenapa Maya? Lalu diceritainlah semua kejadian tentang Maya. Mulai dari pertama kali ngejemput Maya di rumahnya, terus waktu lagi ngobrol di kafe, dan kejadian pingsan di kosan barunya Maya, sampai kejadian di kamarnya Ai yang barusan tadi. Lalu ibunya Ai pun nyaranin di situ. Ya udah, besok coba kamu datang ke rumahnya. Tengokin dia. Takutnya ada apa-apa sama Maya. Baik mah, jawab Ai. Setelah keesokan harinya, Ai pun berangkat ke rumahnya Maya. Dan setiba di sana, Ai cuma bertemu sama tukang kebunnya saja. Namanya Tuk Jiman. Tuk, Onti mana? Onti ini adalah panggilan buat mamanya Maya. Seperti tante lah kalau dalam bahasa Indonesia. Onti nggak ada di rumah. Dia pergi nyari Maya. Kapan kira-kira pulang? Tanya Ai lagi. Nggak tahu. Coba nanti kesini lagi, jawab Tuk Jiman. Oh ya sudah. Terima kasih ya Tuk. Lalu Ai pun mutusin untuk langsung pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Ai nyoba lagi nih menghubungi ponselnya Maya buat nanyain kabarnya. Karena sampai saat itu, Ai masih merasa seolah-olah yang dia alami ini seperti mimpi. Dan kalaupun memang cuma mimpi, rencananya Ai mau bercerita ke Maya tentang mimpinya tadi. Tapi setelah ditunggu-tunggu, belum juga ada balasan. Lalu Ai pun pergi ke kafe tempat biasa dia nongkrong sama Maya kemarin. Setiba di kafe itu,
karyawan kafe yang memang udah mengenal Ai, ngomong di situ. "Sendirian, Ci? Tumben sekarang sendirian mulu kalau kesini." "Loh, kemarin kan saya berdua sama teman saya kesini." "Itu dia, Ci Ai. Kemarin itu saya perhatiin, katanya Ci Ai datang berdua sama teman. Terus pesan minumannya juga 2. Tapi sampai Ci Ai pulang, saya nggak lihat temannya Ci Ai. Bahkan minuman yang dipesan pun nggak diminum sama sekali." Nah, saking bingungnya sama penjelasan karyawan kafe tadi, Ai pun penasaran. Dan kebetulan di kafe itu udah terpasang CCTV. Jadi mereka pun berinisiatif untuk memeriksa lewat CCTV kafe. Dan setelah diperiksa lewat CCTV, ternyata sejak awal kedatangan Ai ke kafe itu, tampak dia hanya sendiri, duduk sendiri, ngobrol sendiri, dan sama sekali nggak kelihatan sosok Maya yang dia sebut-sebut ada di samping dia. Sontak tambah bingunglah Ai di situ. Nah, setelah sore harinya, tiba-tiba ada pesan masuk dari nomornya Maya. "Ci," katanya. Padahal sepengetahuan Ai, selama ini Maya ini nggak pernah sama sekali memanggil Ai dengan panggilan Ci. Dia selalu memanggil Ai dengan namanya langsung. Setelah dibalas, ya, tiba-tiba masuk panggilan telepon dari nomornya Maya. Setelah diangkat, ternyata yang menelpon adalah Onti, ibunya Maya. Ibunya Maya pun ngomong di situ, "Ai, kapan bisa kesini? Tengokin Maya ya." Belum sempat Ai ini ngejawab telepon itu, teleponnya langsung ditutup. Lalu keesokan harinya, selepas zuhur, Ai pun datang ke rumahnya Maya menggunakan sepeda motor miliknya. Dan ternyata di sana udah rame orang bertakziah. Ai pun sempat bingung di situ. Ada apa ini dalam pikirnya? Siapa yang meninggal? Setelah masuk ke dalam rumah, Ai langsung dipeluk sama mamanya Maya. Sambil terus mamanya meneteskan air mata. "Ai, maafin Maya ya kalau ada salah." Di situ sudah ada peti jenazah yang diletakkan di tengah rumah. Karena masih penasaran, Ai pun menengok ke dalam peti itu. Dan ternyata jenazah Maya sudah terbujur kaku dengan posisi kedua tangan yang udah kaku menempel ke arah perut. Menurut mamanya Maya, Maya ini ditemukan di kos-kosan lamanya ketika dia masih ngekos bersama pacarnya dalam keadaan sudah meninggal dunia. Dan itu pun diketahui oleh pemilik kos karena udah tercium bau yang tidak sedap dari dalam kosan Maya. Dan menurut penyelidikan pihak kepolisian Malaysia, Maya ini meninggal akibat bunuh diri karena hamil di luar nikah, dan pria yang menghamilinya tidak mau bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, pacarnya Maya masih belum diketahui keberadaannya. Sampai suatu ketika, salah satu sahabatnya Maya yang lain, tapi bukan Ai, sahabatnya ini mengalami kesurupan dari sosoknya Maya. Sahabatnya tadi ngomong dan nunjukin di mana keberadaan pacarnya saat itu, dan meminta agar segera mendatangi di mana pacarnya Maya tadi berada. Bahkan sosok yang merasuki sahabatnya Maya itu sempat mengancam, kalau dia tidak menuruti permintaan Maya, maka sahabatnya yang kesurupan tadi akan dibawa ikut bersama Maya. Dan singkat cerita, setelah beberapa hari pencarian, akhirnya sesuai dengan informasi dari temannya tadi yang kesurupan, pacarnya Maya pun berhasil ditemukan. Waktu ditanya alasannya kenapa dia nggak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, ternyata menurut pacarnya Maya, anak yang ada di kandungan Maya itu bukanlah anak dia.
Oleh sebab itu dia meninggalkan Maya begitu saja. Dan akhirnya karena perbuatannya tadi, pacarnya Maya ini terus mengalami berbagai teror dari sosok Maya. Dia sering berteriak-teriak ketakutan, seolah-olah melihat sesuatu persis seperti orang yang mengalami gangguan jiwa. Berbagai usaha pengobatan pun sudah dilakukan oleh pihak keluarga pacarnya Maya ini. Mulai dari berkonsultasi dengan psikolog sampai dirawat di rumah sakit jiwa. Tapi semua usaha itu tidak membawakan hasil sama sekali. Tetap aja kondisinya nggak membaik. Akhirnya dibawa pulanglah kembali pacarnya Maya tadi. Karena menurut keluarganya, ini bukanlah murni akibat gangguan jiwa, melainkan akibat gangguan dari makhluk gaib. Akhirnya sampai kini pacarnya Maya tadi hidup sebagai orang dengan gangguan jiwa. Dan setelah terpenuhi permintaan Maya untuk bertemu pacarnya, sosok Maya ini udah nggak pernah lagi menampakkan diri, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sahabat-sahabatnya yang lain, termasuk di rumahnya Ai. Dan sejak kejadian itu pula, ibunya Maya sering mengalami sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia. Sementara ayahnya Maya kembali ke negaranya di Bangkok. Oke sobat misteri, itu tadi kisahnya Ai dari Malaysia. Dan banyak pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah tadi, terutama buat para wanita nih, agar selalu berhati-hati dalam bergaul dan selalu menjaga norma-norma agama. Karena pihak wanita lah yang paling banyak dirugikan kalau sampai terjadi seperti kisah tadi. Gimana menurut kalian guys? Para wanita, silakan komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya Andy Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.